TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini saya masih bertanya-tanya, mengapa lambang, logo atau simbol organisasi Yahudi itu menampilkan huruf G. Ini terindikasi identik dengan haplogrup G yang dimiliki oleh Yahudi Ashkenazi. Saya ingin ulangi, saya masih bertanya-tanya, mengapa lambang organisasi Yahudi itu menggunakan huruf G? Apakah ini bisa kita identifikasikan terkait dengan asal-usul DNA, yakni Y DNA atau haplogrup DNA G yang dimiliki oleh Yahudi Hazar? Barangkali ini bukan sebuah kebetulan, tapi boleh jadi ini menjadi pintu masuk bagi kita semua untuk mengidentifikasi. Freemason merupakan organisasi rahasia internasional yang paling besar dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Freemason sendiri terdiri atas dua kata, yakni free yang artinya bebas atau merdeka, dan mason yang artinya pembangunan. Paham yang dikembangkan oleh Freemason sendiri merupakan materialisme dan humanisme sekular, dengan semboyan liberty, equality, fraternity. Freemason memiliki sandi dan ritual rahasia yang digunakan untuk berkomunikasi. Salah satunya cara mereka dalam berjabat tangan yang khas. Simbol yang paling terkenal yakni the square and compasses atau bujur sangkar dengan kompas beserta huruf yang terletak di pusatnya. Pada 1738, Gereja Katolik mengutuk Freemason karena adanya keprihatinan loji-loji masonik serta ritual rahasia yang dilakukannya. Lalu pada abad ke-19, Vatikan menyebut Mason sebagai sinagog setan. Gereja Katolik juga menganggap bahwa asas-asas mereka tidak dapat diselaraskan dengan ajaran gereja, sehingga keanggotaan di dalamnya tetap dilarang. Sementara umat beriman yang mendaftar di perkumpulan ini berada dalam keadaan berdosa besar dan mungkin tidak menerima komunik kudus. Kita semua mengetahui kalau Yahudi tidak bisa masuk ke Indonesia dengan identitas mereka, yakni dengan identitas Israelnya. Karena Indonesia tidak menerima Israel sebagai sebuah negara, dan karena Indonesia mengidentifikasikan Israel merupakan negara penjajah. Itulah mengapa mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Tapi jangan lupa, kalau Israel memiliki strategi yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih canggih dari semua negara yang ada di muka bumi ini. Buktinya, mereka tak terkalahkan. Freemason di Indonesia diawali dengan berdirinya Loji Freemason, Lodgela Choice, pada tahun 1764. Loji ini didirikan oleh pegawai VOC yang bernama Jacobus Cornelis Matthew Radermaker, yang digunakan sebagai rumah pertemuan kaum Freemason. Gedung ini sekarang dijadikan sebagai Gedung Museum Nasional Jakarta. Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kapan organisasi ini didirikan di Indonesia. Seorang sejarawan Masonik, Van der Ver, berpendapat bahwa Freemason didirikan tahun 1762, sementara literatur Masonik menyebutkan tahun 1764. Setelah pendirian loji pertama pada November 1767, dibangun loji baru yang diberi nama La Vie del Sensirai. Pada tahun yang sama, Freemason mulai menduduki Pulau Jawa. Kemudian terus menyebar yang ditandai dengan dibangunnya loji-loji Freemason di luar Pulau Jawa dan seiring dengan meluasnya penyebaran keanggotaannya. Bersamaan dengan masuknya Jepang ke Indonesia, semua loji Freemason ditutup, anggota terikat di penjara dalam kamp interniran. Fase kemunduran Freemason yang terjadi di Indonesia berhubungan langsung dengan adanya ketegangan antara Indonesia dan Belanda pada 1950-an. Kemudian pada 27 Februari 1961, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Komando Tinggi Militer yang melarang organisasi Freemason karena tidak selaras dengan kepribadian nasional dan memiliki dasar serta sumber yang berasal dari luar Indonesia. Hari ini saya menangkap sebuah sinyalemen yang kurang baik menurut saya, yakni terkait dengan huruf G. Kita bisa lihat organisasi Freemasonry memiliki logo dengan huruf G.
Anda bisa perhatikan dan kita semua bisa identifikasi. Saya jadi tertarik ketika membaca ulasan Kiai Alawi tentang sebuah buku. Kemudian saya coba searching buku tersebut di Google. Buku tersebut ditulis oleh Yuri Lina, yakni seorang penulis asal Estonia. Yuri Lina menulis sebuah buku yang judul bukunya yakni Architect of Deception, Secret of Freemasonry. Secret of Freemasonry. Mengungkap rahasia organisasi Yahudi Freemasonry yang telah bekerja di semua negara, termasuk di Indonesia. Buku ini cukup kontroversial, ditulis kalau tidak salah pada tahun 2004 yang lalu. Sudah lama ini, berarti sudah berumur 20 tahun buku ini. Di mana di buku tersebut tertulis, versi terjemahnya begini. Ada 3 cara melemahkan dan menjajah suatu negeri. Yang pertama, kaburkan sejarahnya. Pantas sekali kalau Bung Karno berpesan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sebetulnya bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah dan menjaga sejarahnya, itulah bangsa yang kuat. Tapi sebaliknya, bangsa yang sejarahnya sudah berhasil dikaburkan, maka alamat bangsa itu akan terjajah. Inilah strategi Belanda dalam menguasai Indonesia, termasuk strategi Yahudi dalam menguasai Palestina, termasuk menguasai negara-negara yang akan mereka kuasai. Hari ini kita menyaksikan fakta betapa sejarah bangsa Indonesia sudah dikaburkan. Ada pengaburan sejarah, ada pembelokan sejarah, di mana secara kebetulan kelompok-kelompok yang sengaja membelokkan sejarah ini punya plat G, sebagaimana teridentifikasi dari logo Freemasonry tersebut. Kemudian yang kedua, di buku tersebut tercatat, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dulu Belanda juga begitu, menghancurkan sejarah bangsa. Arsip-arsip di kerajaan leluhur kita dihancurkan, dibakar semua. Kalaupun ada yang tersisa, dibawa, diangkut ke Belanda. Kita pernah sangat menderita dijajah Belanda. Bukan cuma kita menderita dijajah, tapi sejarah bangsa kita dibelokkan, dimusnahkan oleh Belanda. Catatan-catatan arsip-arsip dibakar mereka semua. Kalaupun ada yang tersisa, dibawa ke Belanda sana. Dan hari ini juga kita dihadapkan dengan pembelokan sejarah tersebut. Jadi anak keturunan kita nanti tidak bisa meneliti lagi. Maka hari ini ada sekelompok ulama Nusantara yang berusaha menjaga sejarah bangsa Indonesia dari pembelokan-pembelokan. Itu semua semata-mata demi anak cucu kita, agar mereka tidak kemudian dimasuki oleh sejarah yang sesat atau yang sengaja disesatkan atau disimpangkan. Kemudian strategi yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan jika leluhur itu bodoh dan primitif. Itu kan yang digambarkan oleh Belanda dan berbagai macam film-film kolosal yang menggambarkan leluhur kita itu primitif dengan berbagai macam cerita yang dibumbui khurafat dan lain sebagainya. Dan ini semua kita alami di masa sekarang ini, di mana leluhur bangsa kita kemudian coba dinasabkan kepada klan tertentu. Termasuk kemudian Wali Songo dianggap tidak ada. Ada juga yang membangun pernyataan kalau Wali Songo itu asalnya dari Yaman. Ada juga yang membangun pernyataan misalnya, ini terang sekali, bahkan sempat tersebut oleh saudara kita, UAS, kalau tanpa habaib, bangsa Indonesia ini masih nyembah pohon, nyembah batu. Kalau tanpa habaib, bangsa Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini kan upaya dari memanipulasi sejarah dan memutus hubungan bangsa Indonesia hari ini dengan para leluhur mereka. Para leluhur kita telah berjuang mengorbankan nyawa mereka. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan. Orang tua kita yang namanya tak tercatat dalam sejarah, mengorbankan nyawanya demi perang melawan penjajah. Lalu seenak udele dewe. Ada yang mengklaim kalau tanpa habaib Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kalau tanpa habaib Indonesia masih nyembah batu. Lalu kemana perjuangan Wali Songo? Lalu bagaimana dan dikemanakan perjuangan para leluhur kita yang telah mengorbankan darah, nyawa, segalanya untuk menggapai kemerdekaan Republik Indonesia? Dan ini menjadi sebuah penggambaran. Saya ulangi lagi, Yuri Lina, seorang penulis kontroversial, telah membuat buku Architect of Deception, Secret of Freemasonry, membongkar rahasia gerakan Yahudi, di mana disebutkan di sana bagaimana strategi mereka menjajah dan menguasai suatu bangsa. Yakni yang pertama, kaburkan sejarahnya. Yang kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah bangsa itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, putuskan hubungan mereka dengan para leluhur dengan mengatakan jika leluhur mereka bodoh dan primitif. Ini jelas rahasia bagaimana gerakan Freemasonry. Yang logonya saja platnya G, logo organisasi Yahudi Freemasonry itu G. Ada apa dengan plat G? Ada apa dengan
grup haplogrup G sampai sedemikian rupa. Jadi saya juga tertarik dengan sebuah player yang dibagikan. Ini quotes dari mantan Direktur Pencegahan BNPT RI yang sekarang adalah Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia, yakni Brigjen Pol Raden Ahmad Nur Wahid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Jenderal. Gus Jenderal mengatakan, waspadalah 3 strategi kelompok radikalisme dalam menghancurkan Indonesia. 1. Mengaburkan, menghilangkan, bahkan menyesatkan sejarah bangsa. 2. Menghancurkan budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, mengadu domba di antara anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu sara.